Hai teman-teman, sini saya Irfan Asrori. Sini saya akan mengobrol dengan Mas. Bisa perkenalkan sendiri? Oke, perkenalkan nama saya Mufti, teman-teman. Jadi teman dari Mas Irfan. Mungkin lanjut. Ya, di sini saya akan sedikit berbincang-bincangnya dengan Mas Mufti. Saya akan nanya dulu. Mas Mufti kan waktu kuliah bisa menyambi kerja. Nah, itu kesehariannya tuh gimana sih kalau misal kuliah sambil kerja itu? Oke, jadi sedikit mengulas balik ya teman-teman. Jadi kami berdua tuh kuliah di Universitas Mikom Yogyakarta dan kebetulan kami satu kelas gitu. Prodi Informatika. Ya. Nah, kami kan masih di semester 5 ya teman-teman, yang berarti di situ masih padat-padatnya kegiatan di kampus ya, 24 SKS dan itu offline semua gitu. Bisa dibilang puncak-puncaknya kuliah semester tengah ya. Jadi kalau kemarin masih semester 4 ya. Besok masuk ke semester 5. Nah waktu semester 4 itu sempat sambil kerja juga ya. Nah sebenarnya kalau dari kerja itu sebelum kuliah juga udah kerja. Nah dulu sempat di coffee shop teman-teman, jadi barista, terus mulai aktif kuliah, lalu masuk ke jadi freelance web teman-teman, terus sempat juga kerja di jaringan gitu. Berarti Mas Mufti waktu yang kuliah ini kerjanya itu ngambil di bidang sesuai yang di kita masuk kuliah atau enggak, atau selain kayak tadi kan ada yang kayak barista atau apa, kalau yang di kuliah ini waktu kuliah itu ya kalau untuk di waktu kuliah sudah bisa mulai fokus ya Mas ya. Nah kemarin dari SMK tuh bulan saya 3J teman-teman. Nah itu kemarin sempat kerja di jaringan, nah itu masih sejalur. Nah terus mulai sekarang itu udah mulai fokusin diri sih, fokusin diri untuk di bidang web aja untuk mulai saat ini, dan udah freelance. Dan sekarang juga untuk sekarang dan semester besok itu udah magang di salah satu perusahaan dan itu sebagai back end web developer gitu. Kalau boleh tahu Mas, itu keseharian kita kan sebagai mahasiswa ini kan, apalagi semester 4 mau 5 kan? Iya. Ya, itu gimana sih agar kita bisa bagi waktu gitu kan, sering banyak tugas atau laporan-laporan gitu. Oke. Nah jujur kewalahan juga sih teman-teman, apalagi saya aktif juga di salah satu UKM di Amikom. Aktif juga di salah satu UKM. Iya, dan itu sebagai pengurus. Dan itu kebetulan pengurus juga. Emang padat-padatnya harus bisa bagi waktu antara kuliah, kerja, UKM, dan juga main tentunya. Iya, biar gak sepaneng gitu ya, lah rasanya. Stres lah. Itu. Nah, kalau dari aku sendiri untuk bagi waktu untuk manajemennya lebih ke prioritas dulu sih. Jadi kuliah ya. Iya, yang utama kan kalau dari kita diamanahi dari orang tua untuk kuliah gitu. Jadi bisa lebih fokus dulu di kuliah dulu. Nah, habis kalau kuliah aman, dinilai aman, baru kita ngerjain yang dari kerjaan, terus dari UKM juga. Jadi misalkan ada kelas dulu, terus misalkan ada kegiatan UKM habis kuliah, nanti kegiatan UKM, habis kegiatan UKM baru lanjut kerja. Jadi kan kerjanya freelance, jadi untuk waktu itu fleksibel ya, dan kerja pun dimanapun. Jadi yang penting dan dengan timeline sekian, tanggal sekian harus jadi progres ya, itu yang dikejar gitu. Jadi nggak ada keterikatan jam segini harus kerja di sini gitu, enggak. Jadi bisa fleksibel karena sistem kerjanya begitu. Jadi Mas, pertanyaan selanjutnya ya itu kok, apa yang memotivasi Mas Mufti ini
bisa sambil kerja gitu kan tahu sendiri kan udah banyak kegiatan itu kok bisa termotivasi ingin kerja sambil kuliah. Kan biasanya kan orang kalau kuliah dulu, ada yang ya enggak semuanya sih, sebagian ya ada yang kuliah dulu, kerja dulu, tapi Mas Mufti milih kuliah sambil kerja gitu. Yang melatar belakang itu apa sih, kalau bisa ada gambaran sedikit gitu? Oke, mungkin agak kilas balik ya teman, ke dari awal masuk ke dunia kerja bisnis gitulah. Cuman dulu ketika waktu SMP ya, dulu itu sempat buat jualan pomade itu karena emang pomade baru hype-hypenya. Iya, sama SMP tuh. Iya, waktu itu. Dan melihat peluang dari, kalau pomade kan kita konsumsi terus ya waktu itu kan dengan harga sekian. Nah, penasaran lah, riset dengan sebenarnya kalau dari produsen itu berapa sih gitu, bisa dijual segini gitu, profitnya berapa. Nah, dari situ ternyata ada celah yang ada, bukan celah sih ya, ada kesempatan buat ngambil dari produsen terus dijual ke teman-teman sendiri dulu awalnya. Jadi misal ambil segini, jual teman-teman. Nah, ternyata untungnya tuh bisa dibilang 100% atau ya 2 kali lipat dari modal lah. Hitungannya tuh udah banyak. Jadi SMP waktu itu. Nah, waktu SMP. Jadi misalkan kita beli dengan harga sekian, nah kita bisa ngejual dengan harga 2 kali lipatnya dari harga belinya, jadi untungannya 100% gitu. Nah, dari itu apalagi anak SMP ya, yang dari itu udah bisa memegang uang sendiri, bisa beli ini beli itu, main sana main sini, dan kayak teman-teman di kelas atau sekolah yang lain pun belum tentu bisa ngerasain gitu. Nah, dari situ mulai ketagihan juga sih, jadi udah bisa ngisi uang gitu ya. Nah, benar. Jadi kebetulan kuliah sambil kerja atau gitu. Iya. Bisa dikatakan gitu. Apalagi kayak gimana ya? Kalau cuman kuliah balik gitu, kayak kalau di aku sendiri ya, ini itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi kan anggap aja kalau masuk di suatu kampus gitu, kan kita diberi fasilitas dan kesempatan buat mengeksplor yang lebih gitu. Ada UKM, ada yang lain, apalagi di Amikom itu banyak banyak perusahaan yang di bawah Amikom sendiri, kayak MSV, itu animasi, terus Git itu yang programming. Nah, kayak gitu, jadi kita tuh sebenarnya bisa milih buat mau mengeksplor atau mau kuliah aja. Sebenarnya juga keputusan tiap individu lagi sih kalau itu. Jadi nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman emang cara memilih jalan mereka sendiri-sendiri aja gitu. Dan sekarang pun kalau untuk di masa kuliah, apalagi ngekos, dengan dia masih ada untuk dari orang tua gitu. Cuman dengan uang yang segitu, kalau untuk dipikir-pikir cukup pun hanya untuk makan gitu. Rokok gitu. Nah, rokok nggak masuk. Kalau dari orang tua itu hanya untuk makan aja dan kos lah gitu. Ya, dana untuk hidup di kos. Nah, kalau untuk rokok dan bensin atau jajan gimana, kadang ya bisa nyambi itu ya. Nah, bermula dari kebutuhan itu merasa belum tercukupi juga, kalau mau minta lagi juga nggak enak kan, udah apalagi udah umur segini gitu kan. Kayak sungkan kalau mau Jawa nanti sungkan. Perkewuh. Nah, dari itu ya muterlah otak gimana caranya buat biar bisa ada income lah, buat ada penghasilan gitu. Jadi nggak melulu dari orang tua, dan kita bisa mengeksplor di situ juga. Dan untuk kedepannya juga sih Mas, jadi misalkan kita sekarang masuk di perusahaan A, nah bisa aja kita udah diincar dari perusahaan itu, misalkan kita lulus, kalau lulus nanti kesini ya gitu, bisa aja gitu kan ada juga kesempatan itu gitu.
Ya, sih, bisa membuka peluang gitu lah. Benar. Nah, bisa peluang yang lebih lagi. Nah, kalau di UKM sendiri itu juga membuka relasi juga sih. Jadi misalkan kalau di UKM kan itu ada alumni ya dari angkatan sebelum-sebelumnya. Nah, otomatis mereka kan udah lulus dan udah bekerja. Nah, itu biasanya nyebar. Nah, banyak ini perusahaan-perusahaan ternama kayak startup gitu juga ada. Nah, jadi misalkan nanti ada info-info terkait rekrutmen atau butuh apa, itu teman-teman yang di dalam UKM pun juga dikabarin gitu. Jadi Sharing-sharing info gitu. iya, dapat infonya, misalnya ada butuh bantuan ini, butuh bantuan itu. Jadi di sisi lain emang kayak berat sih kegiatannya, jadi emang waktunya juga padat, capek juga pastinya, tapi di balik itu juga banyak benefit yang ya. bisa didapat gitu. Ya setara lah gitu. Gitu ya, nggak harus melulu tentang uang, tapi tentang relasi juga dapat. Nah, relasi, pengalaman, orang dalam itu yang itu yang susah didapat. Gitu. Ambil rokok ya Mas ya? Oh iya, silakan santai aja. Jadi Mas Mufti ini waktu kerja itu yang kuliah sambil kerja ini ya, nah itu kerja tuh cari-cari sendiri atau bisa dapat info dari kayak yang tadi disebutkan teman-teman dari UKM tadi, atau inisiatif sendiri kayak cari kerja mandiri gitu, cari lowongan gimana, atau misal dapat info-info gini aku ikut gimana atau diajak teman gitu istilahnya lah. Oke. Kalau dari saya sendiri kalau dari pribadi sih emang udah nyari-nyari ya. Udah niatan berarti udah termotivasi ya. Iya. Yang katanya dari dulu jual pomet itu. Emang udah nyari-nyari. Nah, ternyata pas nyari sendiri ya juga dapat, cuman kan freelance ya. Jadi per project dapat kelar gitu. Nah, terus untuk nyambung lagi biasanya kadang juga ada tawaran misal project A dari teman UKM misalkan atau senior gitu, itu juga pernah kejadian. Dan untuk sekarang beberapa juga dari UKM, teman-teman UKM sih Mas. Jadi ada project butuh orang, nyari yang sesuai dengan bidangnya gitu. Dan jadi kalau di UKM kau sendiri itu ada beberapa divisi ya. Jadi ada web, ada mobile, ada desktop, terus hardware, software, hardware lah. Itu terus ada network. Jadi kalau di bidang IT misalkan butuh orang terus nginfoin ke UKM ku, itu insya Allah di bidang itu semua pun ada orang yang kompeten di situ gitu. Jadi nggak perlu susah-susah untuk misalkan rekrutmen di media harus promosi gini-gini. Itu jadi bisa jadi sebuah naungan lah untuk orang-orang yang di bawahnya gitu. Jadi bisa saling sharing buat ada loker di sini butuh orang kayak gini. Nah, ternyata ada yang cocok diambil. Sesuai divisinya tadi. Iya, bisa sesuai divisi, bisa enggak. Soalnya banyak juga yang kayak ngerangkep lah. Ngerangkep. Ibarat kata di sini bisa, di situ bisa, di situ bisa gitu. Keren. Kalau boleh tahu Mas Mufti ini masuk divisi bagian mana? Kalau saya di web programming ya, dan alhamdulillah dipercaya sebagai koor di divisi saya. Jadi buat koordinasi sama teman-teman yang di divisi dan divisi lain juga. Dan kalau untuk kegiatannya itu, jadi kami ada rekrutmen member di setiap tahun. Nah, ketika member masuk itu member bayar, nah setiap UKM bayarnya sama ya. Nah, member masuk itu nanti dapat merchandise dan juga dapat fasilitas pelatihan. Nah, pelatihan itu sendiri nanti itu 12 kali pertemuan itu di setiap Sabtu, dan kami sebagai pengurus itu semua ngajar di pelatihan itu sesuai dengan divisinya masing-masing gitu. Jadi
ketika member masuk ada pelatihan. Nah dari pelatihan itu sendiri bisa buat ilmunya dia untuk di kuliah, bisa juga untuk dia mengarah ke kerja, itu juga bisa. Jadi insya Allah ilmunya bisa bermanfaat buat teman-teman yang emang ikut gitu. Kalau dilihat dari kalau Mas Mufti ini kerja atau kuliah ini masih dikatakanlah ya masih di lingkungan kampus atau udah ke berbagai daerah gitu, maksudnya kayak ada job-job atau project-project, ada orang di mana, atau masih lingkungan kampus gimana? Oke, kalau untuk kemarin Project-project gitu. iya, untuk kemarin itu ada yang di luar kampus, itu di Klaten tapi itu di web ya, jadi bisa kerja remote, kerja dimanapun. Nah terus sempat juga dapat kerjaan di vendornya bank ternama lah, bank BUMN lah. Nah itu di jaringan, itu di kemarin di Bandung dan juga di Jakarta. Dan itu megang kantor wilayah yang di Bandung dan juga Jakarta 1, 2, dan 3. Nah itu udah keliling sih, kalau itu keliling Bandung, keliling Jawa Barat, bisa dibilang keliling Jawa Barat, terus keliling yang di Jabodetabek juga sampai Bogor, terus di Jakarta Kota lah, itu udah pasti Jakarta Kota, terus sampai ke Cilegon juga, itu juga udah pernah ngalamin. Alhamdulillah udah Pengalaman banget nih kita dapat pengalaman yang berharga gitu. Yang penting cari-cari pengalaman lah gitu. Iya, tapi di balik itu juga realistis. Realistis juga ada itu lah, realistis. tahu sendiri lah. Harus ada timbal balik berupa uang. Gitu. Kalau selama kerja Mas Mufti ini ada kayak masalah atau hambatan gitu, kayak waktu kendala gitu di kerja? Oke. Jadi kayak untuk yang bagian teknis atau gimana? Ya. Kalau kendala lebih ke masalah waktu sih. Nah, kalau lagi kuliah ya. Iya benar, apalagi kan semester kemarin. Nah, iya bener sih, kuliah masih online ya, bisa disambi untuk kerja yang di Bandung dan Jakarta itu tadi. Cuman problemnya kita ketika ada tugas, ada kelompokan gitu-gitu, jadi susah sih sebenarnya, kesusahan sih untuk ngatur waktu itu sendiri. Dan untuk kerjanya kan dari sore di luar jam operasional perusahaan tersebut lah, bank tersebut lah. Nah itu kan sore, ibarat kata kalau di atas kertas itu harusnya bisa kuliah pagi sampai sore sampai malam kerja. Di bayangnya bisa, tapi ya bisa. Realitanya itu realitanya emang berat dengan waktu yang sepadat itu, dan harus mecah pikiran buat kuliah pagi, terus ada pikiran kerjaan juga di malamnya. Jadi emang kalau masalah lebih di waktu sih Mas, waktu dan dikejar waktu, deadline ya. Bisa deadline juga. Bayangin teman-teman, dikejar deadline dosen sama dikejar deadline klien. Bener juga. Ya kurang lebih seputar bincang-bincang sama Mas Mufti sekian dulu. Sekian yang dapat saya sampaikan ya Mas Mufti. Iya benar. Disampaikan Mas Mufti ini. Semoga bisa bermanfaat ya Mas, sharing-sharingnya ya. Semoga bisa mungkin bisa jadi pandangan inspirasi atau gambaran ya, lah, inspirasi buat teman-teman buat yang masih bingung bisa nggak sih kuliah sambil kerja gitu. Intinya cari relasi atau kegiatan-kegiatan di kampus tadi ya. Iya, cari peluang lah, relasi, dan dari relasi nanti bakal ada peluang. Nah, peluang kerja, peluang apa gitu kan. Biar enggak mahasiswa kupu-kupu ya, kuliah pulang gitu. Iya. Gitu. Ya, sekian ya teman-teman. Terima kasih